warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita pagi hari ini akan belajar mengenai roda dan ban dalam mata pelajaran sasis. Kita akan membahas pengertian roda dan ban, fungsi ban, bagian-bagian ban, karakteristik ban, tipe tapak ban, velg, tipe penampang rim, jenis-jenis ban, faktor wheel alignment, cara bongkar ban, dan cara membalancing ban. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Pengertian roda dan ban. Roda adalah objek berbentuk lingkaran yang bersama dengan sumbunya dapat menghasilkan suatu gerakan dengan gesekan kecil dengan cara bergulir. Ban adalah bagian penting dari kendaraan darat yang umum digunakan mengurangi getaran pada saat kendaraan melaju di jalan yang bergelonjal atau jalan becek. Fungsi ban. Ban berfungsi untuk menahan seluruh berat kendaraan, memindahkan gaya pengereman ke permukaan jalan, memindahkan tenaga ke permukaan jalan, menjadikan sistem kemudi dapat bekerja. Selanjutnya adalah bagian ban. Ban terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama tapak ban, terus rigid breaker atau bel, crankcase, karkas, garis dalam atau linear, bed wire. Selanjutnya karakteristik ban bias dan radial. Ban bias berkarakter membuat kenyamanan cukup baik, umur ban dan kemampuan lebih rendah. Ban radial, umur pemakaian lebih lama, peningkatan panas kecil, stabilitas pengendalian baik, daya pengereman lebih baik, rolling resisten, hambatan gesekan kecil, kenyamanan kurang dan kemudian terasa lebih berat. Ban tipe radial ini sering kita jumpai pada kendaraan off-road, dan ban bias sering kita jumpai pada kendaraan komersil atau kendaraan kota. Keuntungan ban tubles. Jika ban tertusuk paku atau benda tajam lainnya, ban tidak menjadi kempes secara sekaligus karena lapisan dalamnya menghasilkan efek merapatkan sendiri, sehingga pengemudi tidak kehilangan kontrol kendaraan. Transfer radiasi panas akan lebih baik karena udara di dalam ban berhubungan langsung dengan pelek. Tipe tapak ban. Umumnya ban memiliki 4 tipe, antara lain rib. Rib digunakan pada jalan rata, kecepatan tinggi, beban berbagai jenis mobil. Loop digunakan pada jalan tidak rata, tipenya lunak, digunakan untuk truk dan kendaraan industri. Selanjutnya tipe rib and loop, digunakan jalan maupun rata maupun tidak rata, digunakan oleh kendaraan sedan, truk kecil, dan bus. Tipe blok digunakan jalan berlumpur dan bersalju. Kemampuan pengendaraan dan pengereman lebih baik, mengurangi slip pada jalan berlumpur dan bersalju, lebih cepat aus, rolling resisten lebih besar. Selanjutnya
membahas mengenai velg. Velg terbuat dari pres baja. Kenapa? Karena pembuatan lebih murah, lebih tahan lama, lebih mudah dalam pemasangan dan pelepasannya. Kualitasnya lebih merata, logam terbuat dari logam campuran alloy steel. Biasanya campuran dari aluminium atau magnesium, memiliki bentuk tampilan yang lebih menarik. Pada kendaraan mobil, lebih umum kita jumpai velg bertipe terbuat dari baja, karena kendaraan mobil tidak cocok menggunakan jari-jari. Tipe penampang rim. Yang pertama ada DT untuk mobil kecil, pertanian, kendaraan atau kendaraan industri. Biasanya dijumpai pada kendaraan forklift. Kedua, DC drop center, ya, sering kita jumpai pada mobil sedan dan truk kecil. Terus semi drop center atau SDC digunakan pada truk kecil. Terus ada lagi FB flat base rim, digunakan pada truk dan bus. Ada lagi tipe L, tipe I in-trim rim, digunakan truk dan bus. Selanjutnya jenis-jenis ban. Jenis-jenis ban ada ban bias. Ban bias adalah yang paling banyak dipakai, dibuat dari banyak lembar cord yang digunakan sebagai rangkaian dari ban. Cord ditenun dengan cara zigzag membentuk sudut 40 derajat sampai 60 derajat, kira-kira segini lah. Sudut terhadap keliling lingkaran ban. Jadi sini, nah gini sudutnya, bilang ini. Terus ban radial atau radial plate memiliki sabuk pada sudut 90 derajat dengan ikat pinggang dan saling tumpang tindih silang. The plate berlabel 12 dalam diagram adalah radial plate. Ke-12 dalam plate berlabel adalah diagram radial plate. Biasanya dari kabel baja berjalan sekitar ban di bawah tapak. Ban radial memiliki sabuk lain, biasanya dari kabel baja, untuk menentukan bawah ban tanpa mempengaruhi kontak tapak dengan jalan. Konstruksi mempengaruhi kontak tapak dengan jalan. Pada ban tubles yang memiliki lapisan dalam holo putih atau kedap air dengan pinggiran roda membentuk segel kedap udara. Dengan katup yang langsung dipasang pada velg, jika ban tubles mendapat tusukan atau tertusuk atau ketancap, udara keluar hanya melalui lubang mengarah ke deflasi, membuat deflasi lembut dari ban. Sebaiknya tabung dalam dapat berkonsensi meledak seperti balon, mengarah ke deflasi cepat dari ban yang bisa mengakibatkan tiba-tiba kehilangan kontrol kendaraan. Sebuah sealant ban cair dapat ditambahkan ke ban tubles untuk mencegah deflasi. Biasanya para pengendara menambahkan cairan ke dalam ban tubles. Menggunakan kit tusukan mudah digunakan saat ini. Semua mobil yang dijual dengan ban tubles sebagai fitment standar.
Selanjutnya arti kode ban. Dimensi atau ukuran sebuah ban dapat dinyatakan sebagai berikut: 205-55 ZR 16 in. Keterangan dimensi atau ukuran ban tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: 205 adalah tapak lebar ban, ukurannya adalah milimeter. 55 adalah aspek rasio untuk ketebalan ban dari lebar tapak ban. ZR adalah kode limit kecepatan. 16 adalah ukuran jari-jari velg kendaraan. Selanjutnya faktor wheel alignment. Pada kendaraan umumnya ada kendaraan mobil ada faktor alignment. Yang pertama chamber. Chamber adalah kemiringan roda terhadap garis vertikal jika dilihat dari depan atau belakang kendaraan. Jika roda miring ke arah luar kendaraan, maka nilainya positif. Jika roda mengiring ke arah dalam kendaraan, maka nilainya negatif. Manfaat sudut chamber positif yaitu memperkecil kemungkinan aksel bengkok, mencegah roda slip, kemudian jadi ringan. Selanjutnya caster. Caster adalah kemiringan steering atau axis inclination kingpin jika dilihat dari arah samping. Caster berperan untuk kelurusan atau kestabilan kemudi serta untuk mendapatkan pengembalian ke posisi lurus setelah belok. Jadi caster itu untuk steering stabilan tangannya, jadi lebih mudah ketika di kendaraan belok maka bisa lurus kembali. Selanjutnya steering axis inclination adalah steering axis inclination pin jika dilihat dari arah depan dan belakang. Caster berperan untuk kelurusan dan kestabilan kemudi, memperkecil steering F-roll dan memperkecil daya balik atau tarik ke satu arah. Selanjutnya toe angle. Toe angle adalah perbedaan jarak antara roda depan bagian depan dan roda depan bagian belakang. Jika roda depan bagian depan lebih pendek dibandingkan roda depan bagian belakang, maka dinamakan toe in. Namun jika roda depan bagian depan lebih panjang dibandingkan roda depan bagian belakang, maka dinamakan toe out. Fungsi utama toe adalah untuk mengimbangi gaya akibat adanya sudut chamber atau chamber thrust. Round out. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk pengecekan roda adalah round out. Round out adalah frekuensi dimensi roda selama berputar. Lingkaran roda tidak benar-benar bundar. Variasi radius putar round out yang berlebih akan mengakibatkan getaran pada bodi, sehingga harus dibatasi nilainya. Turning angle adalah sudut belok yang sudut masing-masing roda saat kemudi diputar maksimum. Sudut belok roda dalam lebih besar dibandingkan sudut belok roda bagian luar. Fungsi utama turning angle adalah mencegah terjadinya sheet slip atau memperkecil keausan ban dan menjaga kestabilan kemudi. Selanjutnya, cara bongkar ban. Yang pertama, kendurkan dahulu baut-baut roda. Baut-baut roda depan, belakang, samping. Perlu
diperhatikan dalam hal ini adalah kendurkan baut-baut roda, tetapi jangan sampai lepas dari roda untuk mencegah atau kemungkinan mobil belum didongkrak, bisa jadi jatuh atau bisa menerima kecelakaan yang lainnya yang lebih fatal. Sebaiknya alat-alat terlebih dahulu diperiksa. Kemudian setelah baut-baut roda yang akan dilepaskan sudah kendur, dongkraklah mobil di tempat yang aman. Tempat teraman dalam mendongkrak mobil adalah di bagian sasis atau di titik-titik yang memang khusus dibuat produsen untuk tempat dongkrak. Apabila dongkrak itu ditempatkan pada bodi, bisa kemungkinan bodi itu akan rusak. Setelah terdongkrak, pasanglah jack stand. Pasanglah jack stand di tempat yang benar. Apabila dongkrak tidak kuat, maka akan dilindungi atau ditopang oleh jack stand. Terus setelah roda terlepas, posisikan roda di tempat yang aman atau biasa diletakkan di kolong mobil. Diletakkannya kolong mobil adalah sebagai fungsi apabila jack stand dan dongkrak tidak kuat, maka mobil tidak jatuh langsung ke tanah, akan dihadang oleh ban yang ditaruh di dalam kolong mobil. Terus apabila memang masalah terletak pada roda dan mobil, maka roda tidak perlu diletakkan di kolong mobil, tetapi selesaikan permasalahan pada roda. Kemungkinan apabila roda mengalami kebocoran, maka roda tidak perlu ditaruh di dalam kolong mobil. Roda perlunya ditambal. Setelah masalah pada roda selesai, maka pasang roda di tempatnya. Setelah terpasang, jangan lupa untuk memasang juga baut roda, tetapi tidak perlu sampai terlalu kencang. Setelah baut roda menjadi kencang, maka mulailah mendongkrak kembali mobil untuk melepas dari jack stand. Setelah jack stand terlepas, maka mulailah secara perlahan dengan menurunkan dongkrak. Turunkan dongkrak secara pelan-pelan gitu. Bisa kemungkinan apabila di situ ada orang atau ini bisa tertimpa. Itu sangat bahaya. Setelah jack stand terlepas, maka mulailah secara perlahan untuk menurunkan dongkrak. Setelah dongkrak turun, maka kencangkanlah baut-baut roda dengan kunci shock. Yang tadi kan belum dikencangkan secara maksimal, maka setelah dongkrak turun, wajibnya harusnya ada kencangkan lagi, maka biar rodanya tidak lepas. Selanjutnya cara membalansin roda atau ban. Yang pertama, persiapkan alat-alat dan bahan yang akan digunakan, kunci atau yang lain, pokoknya yang dibutuhkan dalam membalansin roda dan ban. Terus lepas roda dari kendaraan. Caranya, kendorkan baut roda, dongkrak kendaraan, pasangkan jack stand, lepaskan baut roda, lepaskan. Cara yang kedua, lakukan pengamatan secara visual kondisi ban dan pelek. Apa banyak kemakan sebelah atau peleknya bengkak. Terus lakukan pembersihan pattern ban dari kotoran. Selanjutnya, pasangkan roda pada mesin balancing atau balancer. Caranya, pilihlah center cone yang sesuai dengan hub roda. Itu kan ada yang porosnya itu, rodanya dimasukkan sama peleknya, dipilih sesuai cone-nya itu, masukkan terus baut. Terus pasang roda arah sisi sesuai pemasangan di kendaraan. Kunci roda dengan hub pengunci mesin balancer. Hidupkan mesin balancer dengan memutar posisi on tombol power yang ada di sisi kanan mesin balancer.
Tunggu sampai layar menyala dan menu balancer siap. Cara ketiga, masukkan input data dari mesin balancer sesuai dengan data roda yang akan dibalansin. Caranya, tekan menu, pilih dimensi roda atau velg, pilih masukkan data jarak roda dari mesin balancing. Yang di samping itu ada kayak tuas ini, dipepetkan ke ban. Terus masukkan data tapak lebar velg. Terus selesai. Pilih tipe velg sesuai roda yang akan dibalancing. Tekan 2 atau di menu itu tulisannya alu. Pilih alu untuk velg aluminium atau racing. Pilih statik untuk velg berjari-jari. Pilih dinamik untuk velg standar. Velg standar adalah velg bawaan ketika mobil bintang, biasanya kaleng. Selesai, tekan OK. Lakukan pengesetan atau setup dari menu. Yang akan disetting adalah satuan ketidak balance atau seimbang yang ditoleransi, penampilan angka, dan ketidak balancing. Otomatisasi saat guard ditutup. Itu di mesin balancing itu ada semacam tutup itu. Apabila saat ditutup, maka ban akan berputar. Bila dibuka, dia langsung berhenti. Tutup guard pelindung roda dan biarkan roda berputar. Jika roda tidak otomatis berputar, tekan tombol start pada menu. Tunggu sampai roda berhenti dengan sendirinya dan layar muncul angka tidak balance. Cari titik ketidak balance dan memutar roda sesuai dengan arah yang ditunjukkan pada layar. Jika sudah tepat, akan ada suara beep dan tanda panah tepat. Sudah tepat, titik di atas poros mesin balancing adalah titik ketidak balance-nya. Pasangkan bobot balancing yang biasanya ada semacam plat kecil seukuran sekitar 5 gram satunya itu, atau mungkin 50 gram lah. Pokoknya kecil, kotak-kotak itu sekitar ukuran 1 kali 1 cm. Ada yang terbuat dari timah dan ada juga terbuat dari aluminium, ada yang dari baja. Pasangkan bobot balancing dengan sesuai ketidak balancingan. Kan pada saat diukur di sini kan di atas mesin balancing itu ada panah. Nah, diputar ban, pip. Nah, di situ dipasangkan itu. Semuanya di sini 5, di sini kasih 1, itu kan 5. Terus apabila dia 50, maka bobotnya itu dikasih 50 di sini. Apabila diputar lagi ada di velg bagian lain bunyi lagi bip dan masih itu sampai sama, sampai di layar itu benar-benar 0 sampai 0. Terus lakukan lagi uji dengan mengulangi langkah 1 sampai selesai. Jika sudah dibalancing, lepas roda. Jika belum balancing, maka lanjutkan cara yang terakhir tadi. Oke. Apabila ada pertanyaan dari murid-murid, saya silakan. Apabila tidak, saya cukupkan. Untuk mengakhiri pertemuan pagi ini, marilah kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian materi dari saya. Apabila kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.